Perkenalkan, nama saya Yuleli Agustina Putri, NIM AAB117065. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS pementasan drama. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1. Jelaskan struktur drama berikut ini. Antara lain, 1. Penokohan dan perwatakan. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, klasifikasi tokoh. Penokohan erat hubungannya dengan perwatakan. Watak tokoh akan terlihat dalam dialog dan petunjuk lakuan atau petunjuk samping. Jenis dan warna dialog menunjukkan watak tokoh tersebut. Berdasarkan peran terhadap jalan cerita terhadap tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis, tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Kemudian, tokoh utama ini biasanya dibantu oleh tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita. Biasanya ada satu tokoh antagonis, itu ada beberapa pembantunya yang menentang cerita, yaitu tokoh pembantu baik atau tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Berdasarkan peran dan fungsinya dalam lakon, terdapat sentral, tokoh utama, dan tokoh pembantu. Tokoh sentral adalah tokoh yang paling menentukan gerak lakon. Tokoh utama adalah tokoh penentang dan pendukung. Tokoh sentral, tokoh pembantu, yaitu tokoh yang memegang peran pelengkap atau tambahan dalam rangkaian cerita. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat karakter tokoh. Karakter tokoh di sini mempunyai ciri fisik karakter yang dapat dipetakan dalam keadaan fisik, psikis, dan sosial. Ciri-ciri fisik dapat dilihat dari bentuk tubuh, wajah, dan warna suara, serta tubuh yang lebih tinggi wibawa dibandingkan dengan yang pendek. Wajah yang tampan lebih berwibawa daripada yang buruk rupa. Demikian pula suara yang merdu lebih berwibawa daripada suara yang cemeng. Untuk mempelajari warna suara, perhatikan suara tokoh-tokoh yang purwa. Tokoh-tokoh Pandawa bertekanan rendah, halus, merdu, dan berwibawa. Berbeda dengan tokoh-tokoh Kurawa yang bersuara kasar, bertekanan tinggi, emosional, dan keras. Kemudian yang kedua, ciri psikis. Ciri psikis berkaitan dengan watak, kegemaran, standar moral, temperamen, ambisi, cita-cita, dan kompleks psikologis yang dialami oleh tokoh. Pemilihan aktor biasanya berhubungan dengan ciri-ciri yang melekat pada tokoh. Misalnya suatu aktor bertemperamen kasar, bersuara keras, lebih cocok untuk memerankan tokoh antagonis. Sedangkan mereka yang bertemperamen lembut, bersuara datar dan tegas, baik untuk memerankan tokoh protagonis. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah ciri-ciri sosiologis. Nah, ciri-ciri sosiologis di sini berkaitan dengan keadaan sosiologis tokoh seperti status sosial dan jabatan, kelas sosial, ras, agama, dan ideologi. Keadaan sosiologis atau progresi seseorang sangat mempengaruhi perilaku. Profesi tertentu akan membuat tokoh melakukan hal berkaitan dengan plot dan kerangka cerita. Menurut Gustav Freytag atau Hermawan tahun 1993, plot atau kerangka cerita terdiri dari exposition atau pengenal awal cerita, kemudian completion atau pertikaian awal, selanjutnya menuju puncak, lalu klimak atau titik puncak peristiwa, terakhir resolution atau penyelesaian. Pada tahap pengenalan diceritakan gambar tokoh, latar, suasana, dan problem yang dialami tokoh. Terhadap komplikasi terjadi persinggungan antar tokoh atas masalah dan peristiwa yang dialami yang makin memanas. Dan ada tahap pertentangan atau konflik, terjadi pertentangan antar tokoh yang makin memuncak. Pada tahap klimaks ini konflik atau
pertentangan puncak pada akhirnya dapat diselesaikan. Nah, penyelesaian suka maupun duka bila naskah berakhir dengan duka cita dan menanamkan drama tragedi bila berakhir dengan suka, orang menamakan drama komedi. Namun demikian, naskah yang baik biasanya penyelesaian masalah atau akhir cerita secara menggantung. Dalam cerita drama dikenal ada 3 jenis alur, yaitu alur linear, yaitu kejadian yang berurutan dari awal. Antara lain terdapat eksposisi, komplikasi, tengah, konflik atau klimaks, dan akhir yang disebut dengan resolusi. Alur mundur atau flashback, bila naskah diawali dengan akhir cerita atau penyelesaian, baru kemudian dituntut peristiwa mengapa hal itu terjadi. Sedangkan alur episodik ketika cerita berupa episode atau bagian-bagian peristiwa yang saling berhubungan. Kemudian dialog atau percakapan. Dialog atau percakapan adalah ciri khas naskah drama adalah pemakaian dialog, penulisan yang menggunakan ragam lisan yang komunikatif dan bukan ragam tulis. Pemakaian ragam lisan sesuai dengan jiwa naskah drama yang nanti akan diangkat dalam bentuk pentas. Dengan demikian, nuansa-nuansa dialog yang kurang lengkap akan digenapi oleh action, musik, ekspresi wajah, dan lain-lain. Jiwa sebuah naskah tampak dipentaskan. Dialog juga mengandung kata-kata kunci yang menggambarkan ciri dan keinginan tokoh. Panjang dan pendek dialog dalam naskah tergantung dari apa yang akan disampaikan tokoh. Makin banyak ide disampaikan, tentu akan membuat dialog semakin panjang. Demikian sebaliknya, semakin sedikit ide yang disampaikan, maka akan semakin sedikit pula dialog yang disampaikan. Kemudian selanjutnya, setting, landasan atau tempat kejadian. Setting atau tempat kejadian berkaitan juga dengan waktu dan suasana. Setting atau tempat berhubungan juga dengan suasana. Setting juga berkaitan dengan waktu seperti pagi, siang, sore, malam hari, dan lainnya. Suasana siang di desa tentu berbeda dengan suasana siang di kota. Demikian pula setting berkaitan dengan ruang. Ruang keluarga modern akan berbeda dengan ruang keluarga miskin. Demikian pula dengan isi perabotnya. Penulis naskah yang menggambarkan setting secara detail namun juga dengan sederhana sehingga menimbulkan imajinasi pembaca. Dalam naskah Sidang Para Setan karya Joko Umbaran, misalnya setting tempat bersidang para setan yang tidak mau seperti sifat manusia, digambarkan di tempat tinggi dengan lampu merah temeram. Jika penulis naskah belum menggambarkan setting secara detail, tugas sutradara adalah menentukan setting dalam rangka pementasan. Kemudian yang terakhir, tema atau nada dasar cerita. Tema merupakan ide pokok atau gagasan yang menyangkut keseluruhan cerita dalam sebuah drama. Selanjutnya, amanat. Amanat drama adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada penonton. Amanat drama atau pesan yang disampaikan melalui para tokoh drama. Kemudian petunjuk teknis. Petunjuk teknis adalah sesuatu yang dicantumkan oleh penulis naskah drama sebagai penuntun penafsiran bagi siapa saja yang ingin menampilkannya. Petunjuk teknis dalam naskah drama bisa berupa paparan tentang adegan demi adegan, profil tokoh, latar cerita atau tempat adegan, tata lampu, tata musik, tata panggung, dan daftar properti yang harus disiapkan. Kemudian drama sebagai interferensi kehidupan. Drama sebagai interferensi kehidupan, unsur ini merupakan unsur fisik melainkan lebih pada unsur ideal dan pandangan dasar dalam menyusun drama yang merupakan tiruan kehidupan manusia untuk memanimatur kehidupan manusia yang dipentaskan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Di sini jelaskan yang Anda pahami dengan pergelaran teater. Baik, di sini saya akan menjawab. Ada beberapa yang saya pahami dengan pergelaran teater, antara lainnya konsep, teknik, dan prosedur pementasan teater. Pergelaran teater berhubungan dengan proses produksi pementasan. Secara sederhana, proses produksi diartikan
menata barang atau menuju sebuah pertunjukan yang estetik kepada sejumlah penonton. Secara umum, proses produksi dikomandani oleh pemimpin produksi, sedangkan sutradara menyiapkan aspek estetik seperti aktor, setting panggung, lighting, sound, kostum, dan make up agar aktor bisa menampilkan pemain terbaik di panggung. Pemimpin produksi menyiapkan secara umum dan sutradara secara khusus menyiapkan aktor di panggung. Menurut Beck, tahun 1988, partisipasi dalam produksi di antara satu, mendesain dan membangun rumah produksi untuk beberapa hari. Pementasan menciptakan emosi melalui warna, suara, nyanyian, dan gerakan. Kemudian membaca sejumlah literatur drama, membangun kepribadian, melukis untuk menghadirkan latar atau tirai, belajar menangani kelistrikan, belajar pengucapan secara jelas, belajar proyeksi suara, belajar poster, belajar menjahit, belajar membuat batas makna emosi menyebabkan penonton menangis atau tertawa, belajar memperhatikan dengan sabar selagi yang lain bekerja, dan belajar melihat penggunaan tim produksi secara singkat kata. Proses produksi melibatkan semua keahlian dalam berbagai bidang di panggung untuk memunculkan aspek estetik dan pementasan. Proses produksi menyiapkan aspek audio, visual, dan audivisual melengkapi pemeranan pada aktor di panggung ke sejumlah penonton. Proses produksi melibatkan produser, sutradara, tim artistik, kemudian bagian keuangan, promosi, humas, dokumentasi, logistik, karakteristikan, dan penerima tamu, pengemudi yang bekerja sama dengan menghasilkan pertunjukan. Kemudian ada beberapa aspek dalam pementasan teater, yaitu naskah, sutradara, tim produksi, aktor, dan tim artistik. Dalam struktur tata pentas teater seperti yang disebut di atas, yang tidak kalah penting adalah kehadiran pemimpin produksi dan supervisor. Pemimpin produksi bertugas mengarahkan jalannya produksi dan membiayai produksi. Supervisor bertugas mendampingi sutradara dalam teater pemula atau teater amatir. Teater profesional adalah seseorang yang memiliki kreativitas tinggi dan inovasi untuk menghadirkan pementasan tanpa atau dengan supervisor. Yang pertama, naskah. Naskah drama seperti juga naskah sastra pada umumnya mengandung fakta cerita seperti tokoh, jalan cerita, latar yang disebut tempat kejadian, waktu, suasana sosial dan budaya. Kemudian tema dan sarana cerita seperti judul, atmosfer atau suasana, dan tekanan yang akan disampaikan. Namun ketika naskah drama itu sudah dipentaskan oleh pekerja teater, yaitu sutradara dan awak produksinya, ditonton oleh sejumlah orang. Kemudian sutradara adalah seorang yang cerdas, yang mampu merencanakan dan mengkoordinir pelatih sebagai unsur pemeranan artistik, yang memiliki imajinasi dan kreativitas tinggi yang menghasilkan pementasan yang teatrik. Tugas sutradara diantaranya adalah seperti berikut: memilih naskah yang disesuaikan dengan pementasan, kemudian kondisi pemain atau tingkat intelektual, psikologis, dan sosial, kemudian jumlah pemain atau aktor, proporsi dan kemungkinan tim artistik yang membantunya. Kemudian menentukan pemeranan atau yang dinamakan dengan casting. Berdasarkan pada tingkat intelektual aktor dalam menghafal naskah, improvisasi, kreativitas, dan imajinasi atas peran yang dimainkan. Pemeran utama adalah aktor yang cerdas, mampu menghafal dialog panjang, memiliki imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Kemudian melatih pemain atau aktor sejak membaca naskah. Blockiden
pengadenganan, merencanakan gladi kotor, gladi bersih, dan pentas. Pelatih aktor pemula dilakukan dengan melatih tubuh, suara, gerak, improvisasi, kreativitas, dan imajinasi. Aktor juga dapat diajar kemampuannya melalui kemampuan intelektual dan mengembangkan motor imajinasi dengan mengoptimalkan suara, pendengaran, gerak, dan imajinasi lainnya. Latihan-latihan tubuh mulai dari kepala, ujung kaki untuk menguatkan dan melenturkan otot. Kemudian menentukan tim artistik dan tim teknis seperti tim artistik panggung, lighting, musik, tata rias, wajah, kostum, dan lain-lain. Kemudian bekerja sama dengan pihak lainnya untuk membicarakan faktor teknis berkaitan dengan masalah artistik. Kemudian tim produksi. Tim produksi adalah orang yang ditugas untuk mengurus permasalahan dalam produksi pementasan drama. Tim produksi akan berbeda antara sutradara dan sutradara lainnya. Ukuran atau besar kecilnya pementasan, tuntutan naskah, dan besar kecilnya mendukung pementasan seperti sponsorship dan sarana yang tersedia. Selanjutnya, pemain, aktor atau aktris. Pemain atau aktor adalah penentu keberhasilan sebuah pementasan. Mereka yang tampil langsung saat pementasan dan berhadapan langsung dengan penonton. Jika mereka bermain bagus akan mendapatkan penghargaan, namun jika bermain buruk akan mendapat ceceran. Ciri-ciri aktor dapat bermain bagus bila penonton merasa betah atau antusias mengikuti pementasan sampai akhir pertunjukan. Sebaiknya jika aktor bermain buruk atau tidak mampu menyajikan kreativitas, imajinasi, dan inovasi dalam pementasan akan ditinggalkan penonton. Baik, demikian jawaban saya mengenai UTS pementasan drama. Saya ucapkan terima kasih.